Dengan kepala yang berat, Mona baru saja membuka matanya. Saat membuka mata, ia sedikit terkejut karena tiba-tiba sudah ada di rumah sakit. Mona yang mengetahui itu pun langsung beranjak untuk duduk. "Kenapa aku di sini? Bukankah tadi aku ada di dalam mobil?" Ucap Mona yang sangat bingung terakhir yang dia ingin dirinya berada di dalam mobil. "Dan kenapa tiba-tiba bisa di rumah sakit? Kamu sudah siuman?" tanya seorang laki-laki yang sedang duduk di sofa. Mona yang mendengar suara laki-laki pun ketika langsung menatap ke arah laki-laki tersebut. "Kamu siapa?" tanya Mona. "Bagaimana aku bisa ada di sini? Siapa yang membawa aku ke sini?" "Kamu mau aku jawab yang mana dulu?" ucap laki-laki yang sudah berjalan mendekat ke arah Mona. "Maksud kamu?" "Ya, kamu mau aku jawab yang mana dulu? Pertanyaanmu sangat banyak. Kamu siapa? Bagaimana aku bisa di sini? Siapa yang membawaku ke sini?" jawab laki-laki tersebut. Mona yang mendengar ucapan laki-laki itu seketika mengusap wajahnya. "Oh iya, maaf. Kamu siapa?" tanya Mona lagi. "Perkenalkan, aku Kenan." Kenan yang sudah menjulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Mona. Mona yang merasa masih asing dan tidak mengenal siapa laki-laki itu pun enggan untuk bersalaman. "Aku Mona. Apa kamu yang membawaku ke sini?" "Iya. Tadi aku tidak sengaja melihat mobilmu berhenti di seberang jalan. Dan aku melihatmu sedang tidak sadarkan diri di dalam mobil. Aku kira kamu sedang mengalami kecelakaan, makanya aku langsung membawamu ke rumah sakit. Tapi kata dokter kamu baik-baik saja, hanya pingsan karena kelelahan," jelas Kenan kepada Mona. Mona yang mendapat penjelasan dari Kenan pun seketika hanya mengangguk pelan. Walaupun Mona baru saja mengenal Kenan, tapi Mona merasa bahwa Kenan adalah laki-laki yang baik. "Terima kasih sudah menolongku," ucap Mona. Saat Mona dan Kenan masih mengobrol, tiba-tiba Satria datang ke rumah sakit tersebut dan langsung masuk ke dalam ruangan Mona begitu saja. "Sayang, apa kamu baik-baik saja?" tanya Satria yang sudah mendekat ke arah Mona. Mona yang melihat kehadiran Satria seketika kembali teringat kejadian barusan yang membuat dirinya pingsan. "Untuk apa kamu ke sini?" "Aku sudah bilang kepadamu, bukan? Kita sudah putus," ucap Mona menatap benci ke arah Satria. "Masalah itu jangan dibahas dulu. Yang terpenting adalah kondisimu sekarang. Kamu baik-baik saja kan?" Satria yang mengalihkan pembicaraan. Mona sudah tidak lagi mengindahkan ucapan Satria. Ia pun segera turun dari ranjang pasien. Mona segera keluar dari ruangan, namun lagi-lagi dicegah oleh Satria. "Kamu mau kemana? Kamu masih sakit?" Satria yang menarik tangan Mona, namun Mona segera menepisnya. "Mona," teriak Satria. Namun Mona sudah berlari keluar dari ruangan. Satria yang melihat Mona pun pergi segera untuk mengejarnya. Sedangkan Kenan yang melihat adegan barusan hanya diam mematung di tempat. "Apa laki-laki itu ketahuan selingkuh?" ucap Kenan pelan. Mona baru saja keluar dari rumah sakit dan segera masuk ke dalam mobilnya. Namun sebelum masuk ia terus dicegah oleh Satria. "Mona, dengarin aku dulu. Jangan seperti anak kecil." "Apalagi yang harus aku dengarkan, Satria? Apa? Semua sudah jelas bukan? Tidak ada yang perlu kamu jelaskan kepadaku. Dan stop untuk mengejarku. Aku sudah tidak mau mendengar apapun dari kamu." Mona yang kembali masuk ke dalam mobil namun dicegah oleh Satria. "Itu hanya salah faham. Tidak mungkin aku berkencan dengan mamamu. Aku masih waras, Mona." "Stop. Aku bilang stop." Mona yang sudah mendorong tubuh Satria dan langsung masuk ke dalam mobil lalu menutup pintu mobil dengan kasar. Setibanya di rumah, Mona sudah disambut oleh kakaknya yaitu Kak Dinda. Kak Dinda yang melihat adiknya lesu dan pucat seketika mendekat.
"Mona, apa kamu baik-baik saja?" Kata papa, "Kamu tadi di rumah sakit. Apa kamu sedang sakit? Apa yang terjadi denganmu?" "Aku tidak apa-apa, Kak. Tadi hanya pingsan," kata dokter, "hanya kecapean," jawab Mona dengan malas. Mona pun kembali melangkahkan kakinya untuk menuju ke kamar. Sedangkan Kak Dinda masih diam. Kala adiknya hanya diam dan begitu terlihat sangat pucat. Tuan Johan yang mendapat info dari rumah sakit sebelah kalau anaknya pingsan pun seketika baru saja tiba di rumah. Tuan Johan begitu cemas dengan keadaan Mona. Ia pun memutuskan untuk pulang lebih awal. "Papa," ucap Kak Dinda yang melihat papanya sudah pulang. "Apa adikmu sudah pulang?" tanya Tuan Johan. "Iya, Pak. Baru saja masuk ke dalam kamar." Tadinya Dinda mau ke rumah sakit, tapi Mona malah udah pulang lebih dulu. "Iya sudah, Papa temui Mona dulu," ucap Tuan Johan dan Kak Dinda pun hanya mengangguk pelan. Di tempat lain, Nyonya Willy baru saja mendapat info dari suaminya bahwa Mona baru saja pulang dari rumah sakit. Nyonya Willy yang mendapat pesan dari Tuan Johan seketika semakin cemas. Namun Nyonya Willy juga takut kalau Mona bilang kepada papanya bahwa Nyonya Willy dan Satria mempunyai hubungan. "Aduh, bagaimana ini? Aku harus gimana? Kalau aku pulang, aku takut Mona akan bilang ke ayahnya jika aku berselingkuh dengan Satria. Tapi kalau aku tidak pulang, Mas Johan akan marah kepada aku." Nyonya Willy masih saja duduk di ruangan klinik kecantikannya sambil memijat keningnya. Ia benar-benar frustasi karena tertangkap basah oleh anaknya sendiri. Nyonya Willy pun memutuskan untuk menghubungi Satria dan menanyakan apakah Satria berhasil meyakinkan Mona bahwa mereka berdua tidak ada hubungan. Tut, tut, tut. Telepon yang tak kunjung diangkat oleh Satria dan tidak lama akhirnya telepon pun sudah diangkat. "Bagaimana? Apa kamu berhasil meyakinkan Mona?" "Belum, Tan. Sepertinya Mona sangat marah dengan kita. Dia sudah tidak mau mendengarkan penjelasan dariku. Sepertinya dia sudah tidak percaya lagi denganku. Lebih baik kita jangan berkomunikasi dulu, Tan, karena kondisinya belum kondusif." "Lalu apa yang akan kamu lakukan kepadanya?" tanya Nyonya Willy kepada selingkuhannya tersebut. "Nanti malam aku akan datang ke rumah, karena Om Johan juga tadi menghubungiku agar berbicara dengan Mona, karena Mona tidak mau berbicara dan bertemu dengan siapapun." "Baiklah, jangan sampai kita ketahuan sampai Om Johan, Satria. Itu bisa bahaya. Jangan sampai Mona bilang ke Papa." "Baik, Tan. Biar aku yang mengurus semua ini," ucap Satria. "Ya udah, Tante tutup ya. I love you," ucap Nyonya Willy. "Love you more," jawab Satria, lalu telepon pun sudah terputus begitu saja. Di dalam kamar Mona terus saja menangis. Entah berapa banyak air mata yang sudah menetes membasahi bantalnya. Dari sore hingga malam ia belum keluar kamar sama sekali. Bahkan sang kakak dan sang ayah berkali-kali memanggilnya. Namun tetap saja tidak ada respon dari Mona. Mona tidak ingin berbicara atau bertemu dengan siapapun. Hatinya benar-benar hancur berkeping-keping mengetahui sang kekasih yang begitu sangat bejat menyakiti dirinya. Hati Mona begitu sangat terpukul lantaran sang mama yang juga tega merebut calon tunangannya. Bahkan mereka berdua sudah pergi ke hotel bersama. Sedangkan di lantai bawah, Satria baru saja sampai di kediaman Mona. Satria pun sudah bertemu dengan Tuan Johan dan juga Kak Dinda. "Bagaimana, Om? Apa Mona belum juga mau keluar dari kamarnya?" tanya Satria kepada calon mertuanya. "Belum. Om jadi takut kalau Mona akan berbuat hal yang aneh-aneh di dalam kamar. Om takut kalau Mona akan bunuh diri." "Hush, Papa. Papa tidak boleh bilang seperti itu." Kak Dinda yang sedikit memukul tangan ayahnya. "Sebenarnya ada apa dengan Mona? Tadi pagi dia baik-baik saja, bahkan sempat mengirim pesan kalau dia akan kumpul dengan teman-temannya."
Om Johan yang begitu sangat panik dengan perubahan sifat Mona. Satria yang mendengar ucapan Tuan Johan hanya diam. Sebenarnya Satria tahu kenapa Mona bersikap seperti ini. Ya, karena itu ulah Satria dan juga Nyonya Willy. Apa kalian ada masalah, Satria? Atau kamu membuat kesalahan apa gitu sama Mona? Sampai-sampai Mona kayak gini. Nggak biasanya loh Mona mengunci kamar dan tidak mau bertemu dengan orang-orang di rumah ini. Tanya Kak Dinda kepada Satria. Satria yang mendapat pertanyaan dari Kak Dinda sedikit gugup. Ah, tidak Kak. Lagi pula hari ini aku dan Mona juga belum bertemu. Karena aku sedang sibuk mengerjakan skripsi dan Mona juga bilang akan kumpul dengan teman-temannya. Jawab Satria. Ada apa ya dengan anak itu? Sampai-sampai dia pingsan di jalan. Kata dokter dia tidak sakit, hanya kelelahan. Sahut Om Johan. Ya, mungkin memang Mona sedang capek Om. Kak Dinda, secara selama ini kan Mona tidak pernah libur. Kalau begitu saya akan mencoba menemui Mona di kamarnya. Siapa tahu Mona mau keluar, ucap Satria. Iya, sudah sana kamu temui Mona. Om sudah kewalahan hampir 10 kali ke atas namun dia juga tak berkunjung keluar. Hanya menangis saja dari tadi. Baik Om. Satria yang sudah berjalan menuju ke kamar Mona. Tuan Johan pun seketika langsung menjatuhkan tubuhnya di sofa sambil memijat keningnya karena pusing. Apa papa baik-baik saja? Dinda ambilkan minum dulu ya Pak. Tidak usah. Ngomong-ngomong, mamamu juga kemana? Kenapa sudah malam begini belum pulang juga? Sudah tahu anaknya lagi sakit, malah sibuk terus. Gerutu Tuan Johan. Katanya mama baru di jalan Pak. Macet jadi sampainya lama. Jawab Kak Dinda. Satria sudah tiba di depan pintu kamar Mona. Satria pun mencoba mengetuk pintu kamar tunangannya tersebut. Tok, tok, tok. Mona, sayang, aku ingin bicara sama kamu. Tolong buka pintunya ya, ucap Satria sambil mendekatkan kepalanya ke pintu. Mona, please, dengarin penjelasan aku dulu ya. Aku bisa jelasin sama kamu. Panggil Satria lagi, namun lagi-lagi Mona tidak ada jawaban. Sayang, aku jauh-jauh ke sini loh buat ketemu sama kamu. Masa kamu gak mau sih ketemu sama aku? Ayo dong keluar. Papa sama Kak Dinda khawatir sama kamu sayang. Satria yang terus mencoba merayu Mona agar Mona keluar dari kamar. Satria pun sudah mulai lelah. Hampir 15 menit ia berdiri di depan kamar Mona. Namun Mona tidak meresponnya. Satria yang juga tidak berhasil membujuk Mona pun memutuskan untuk kembali ke bawah. Saat Satria turun ke bawah, di sana ia melihat bahwa Nyonya Willy sudah tiba di rumah. Satria yang tadinya sedikit tenang, kini entah kenapa menjadi takut. Ia takut bahwa perselingkuhannya dengan Nyonya Willy ketahuan oleh Tuan Johan dan Kak Dinda. Apalagi dengan orang tua Satria sendiri. Gimana nak Satria? Apa Mona sudah tidak mau keluar dari kamarnya? Tanya Tuan Johan. Satria pun menggeleng. Mona tetap tidak mau keluar Om. Padahal saya sudah berkali-kali membujuknya. Sebenarnya ada apa sih? Apa dengan anak kita? Bagaimana bisa dia berada di rumah sakit? Nyonya Willy yang berpura-pura tidak tahu. Entahlah, Papa. Juga belum bertemu dengan Mona. Jawab Tuan Johan, tidak biasanya loh Mona tidak mau bertemu dengan Satria. Semarah-marahnya Mona, ia pasti akan luluh jika Satria datang ke rumah ini. Tapi lihat, Mona tetap saja tidak mau keluar dari kamarnya. Iya, benar. Tidak biasanya Mona semurung ini. Tuan Johan yang juga bersependapat dengan anak sulungnya. Kamu yakin Satria tidak membuat salah? Awas kamu ya, kalau ketahuan menyakiti Mona, aku pukul kepalamu pakai KMPA. Satria yang mendapat ancaman dari Kak Dinda seketika semakin menciut. Begitupun Nyonya Willy, dia hanya diam tanpa berbicara apa-apa.
Nyonya Willy pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Mama mau mandi dulu. Setelah mandi, Mama yang akan mencoba berbicara dengan Mona. Siapa tahu Mona mau keluar dan menceritakan masalahnya, ucap Nyonya Willy sambil berjalan menuju ke kamarnya. Hari semakin malam dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Satria pun segera berpamitan untuk pulang, karena besok dirinya masih ada tugas kuliah yang harus ia kerjakan. Om, Tante, Satria pamit pulang dulu ya. Maaf tidak bisa lama-lama, karena Satria masih banyak tugas di rumah, ucap Satria yang sudah mencium punggung tangan Tuan Johan dan Nyonya Willy. Iya nak Satria, kamu hati-hati ya di jalan, jangan terlalu memikirkan Mona. Fokus saja dengan skripsimu. Masalah Mona biar Om yang atasi, ucap Tuan Johan. Siap Om. Kalau begitu Satria permisi dulu. Ayo nak Satria, Tante antarin ke depan. Papa di sini aja biar Mama yang antarin, ucap Nyonya Willy. Satria pun sudah berjalan keluar dari rumah dengan Nyonya Johan berjalan lebih dulu di depannya. Sesampainya di mobil, Nyonya Willy mencoba mendekat ke arah Satria. Kamu hati-hati ya sayang di jalan, jangan ngebut-ngebut, ucap Nyonya Willy sambil menengok kanan dan kiri takut ada orang yang melihat mereka berdua. Iya Tam, pasti. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Iya sayang, I love you, ucap Nyonya Willy lagi, love you too. Satria yang seketika mengejutkan Nyonya Willy lalu masuk ke dalam mobil begitu saja. Di atas jendela kamarnya, Mona terus menatap ke arah Satria dan juga mamanya. Mona kembali lihat kan Satria sedang bercumbu dengan mamanya. Bahkan Mona melihat Satria mengecup kening Nyonya Willy dengan sangat lembut. Mona yang melihat adegan barusan kembali menitihkan air mata. Mona berpikir, bahkan di situasi seperti ini mereka berdua masih sempat-sempatnya bercumbu seperti tidak ada salah sedikit pun.